Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Kalkulus Vektor. Pada hari ini kita akan membahas terkait pendahuluan vektor, pengenalan vektor, apa itu vektor, penggunaan vektor, dan seterusnya. Silahkan disimak materinya dengan baik. Ini dia materi tentang kalkulus vektor. Nah, mahasiswa sekalian, pasti sudah pernah mempelajari tentang vektor ya. Vektor itu bisa dilihat di sini adalah suatu potongan ruang segmen garis yang mempunyai arah. Artinya bentuknya itu adalah sebuah ruang atau segmen garis dan dia pasti mempunyai arah. Kalau dia tidak punya arah berarti dia bukan vektor. Seperti tujuan hidup kita, kalau nggak punya arah berarti bukan vektor ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam fisika dikenal dua besaran, yaitu adalah besaran skalar dan besaran vektor. Kita akan pelajari keduanya. Kalau besaran skalar berarti bentuknya angka, kalau besaran vektor berarti bentuknya angka dan arah, punya arah. Kalau skalar hanya bentuk angka tapi tidak punya arah. Jelas ya? Saya lanjutkan. Nah, di sini secara definisi, besaran skalar adalah suatu besaran yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak punya arah, punya angka aja tadi ya, nggak punya arah. Kemudian besaran skalar dinyatakan dengan suatu bilangan tunggal disertai dengan sistem satuan yang digunakan. Misal, T sama dengan 3 detik, L sama dengan 4 meter, dan seterusnya. Sedangkan vektor bisa dilihat di gambar. Dia merupakan contoh titik awalnya di A, kemudian titik ujungnya di B. Ini pangkal, ini ujung ya. Maka garis ini dari A sampai B bisa kita sebut dengan vektor AB, atau bisa kita lambangkan dengan huruf A kecil, vektor A. Paham ya? Jadi vektor yang pangkalnya di A, ujungnya di B disebut vektor AB. Berikutnya, gambar dan notasi vektor. Jadi gambar vektor dan lambang vektor menggambarkan suatu vektor dengan memberi panah pada titik ujungnya. Jadi disebut vektor kalau di ujungnya itu ada panahnya. Kemudian cara penulisannya bisa dengan huruf A kecil di sini, kemudian di atasnya ada garis. Bisa juga dengan sama A kecil tapi di atasnya garisnya itu ada panahnya. Nah, bisa juga bentuk yang lain, bentuk A kapital, atasnya ada garisnya. Bisa juga bentuk A kapital, atasnya ada garisnya kecil gitu ya. Atau A kecil saja, atau A kapital garisnya di bawah, atau AB garisnya panjang, dan seterusnya. Di sini juga ada AB, garisnya seperti kecil, di atasnya B saja. Tapi umumnya yang paling sering digunakan adalah garis satu di atas. Nah, seperti ini. Bisa huruf kecil A, ini ya. Saya cari ininya dulu. Mana pensilnya ya? Ini pensil. Nah, di sini umumnya yang paling sering digunakan adalah ini. A kecil atasnya ada garisnya, atau AB. Jadi kalau AB ini kan menyatakan pangkalnya di A, ujungnya di B. Kemudian atasnya ada garisnya satu. Umumnya kedua lambang inilah yang paling sering digunakan. Nah, dua buah vektor dikatakan sama jika panjang arahnya sama. Jadi kalau ada dua vektor ini dikatakan sama, syaratnya dua. Yang pertama, panjangnya sama. Yang kedua, arahnya sama. Nggak cuma panjangnya yang sama, tapi juga arahnya harus searah. Jadi artinya bisa dikatakan sama kalau dia menuju ke arah yang sama. Bisa berimpit di sini atau sejajar dengan arah panah yang sama. Nah, di sini yang perlu kalian pahami sebelum memasuki materi vektor adalah operasi pada vektor. Sama seperti angka, operasinya itu ada penjumlahan dan ada perkalian. Tidak ada pembagiannya di sini ya, jadi kita sedikit berlega hati. Yang pertama, penjumlahan vektor. Nah, vektor itu kan nanti kita akan mengenal dua jenis. Yang pertama ada vektor dalam bentuk angka, atau dalam bentuk aljabar, yang kedua dalam bentuk gambar atau geometris. Jadi nanti kita akan mempelajari dua-duanya. Ada yang secara geometris atau secara gambar, yang kedua secara aljabar atau secara angka. Nah, dalam hal ini, penjumlahan vektor yang pertama adalah metode jajar genjang, yang kedua metode segitiga. Kedua metode ini adalah metode secara geometris, yaitu secara gambar.
Kemudian yang B, perkalian skalar. Ini juga masih dalam bentuk gambar. Yang bentuk angka nanti kita pelajari dulu dalam bentuk gambar ya. Nah, berikutnya penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Seperti namanya, bentuknya harus jajar genjang. Jadi kalau ada A ditambah B, diperoleh dari diagonal jajar genjang. Jadi kalau ada di sini vektor A, arahnya ke sini ya, bisa dilihat. Nah, ini ada vektor A, ini, kemudian ada vektor B. Kita gabungkan pangkal dengan pangkal. Jadi vektor B ini kita geser ke pangkalnya A di sini. Ini vektor A, ini vektor B. B-nya kita geser ke pangkal. Kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan A dan B masing-masing. Jadi ini garis yang sejajar dengan A, saya buat garis putus-putus, diletakkan di ujungnya B. Kemudian garis yang sejajar B, kita letakkan di ujungnya A sampai bertemu pada satu titik. Nah, satu titik ujung yang dipertemukan oleh perpanjangan garis A dan B ini, kita tarik garis yang baru berasal dari pangkal A dan B. Nah, ini garisnya. Nah, garis yang di tengah ini disebut dengan resultan atau vektor hasil dari A tambah B. Kalau di fisika disebutnya resultan. Paham ya sampai di sini ya? Intinya adalah kita geser vektor A dan B dengan syarat pangkal ketemu pangkal. Yang berikutnya, penjumlahan vektor yang kedua dengan metode segitiga. Nah, metode yang segitiga ini berbeda. Bedanya kalau tadi pangkal ketemu pangkal, kalau yang segitiga adalah pangkal ketemu ujung. Dengan soal yang sama, A ditambah B, tadi vektor A-nya di sini, B-nya kan harusnya di ketemu pangkalnya A ya, tapi ini tidak kita taruh di pangkalnya A. Jika dengan metode segitiga, kita letakkan vektor B ini di ujungnya A, tempelkan di ujung vektor A. Kemudian kita tarik garis baru yang mencakup pangkal A, ujung B. Nah, ini adalah resultan A tambah B. Metode segitiga ini lebih sederhana, tapi untuk kasus-kasus tertentu ada yang lebih mudah menggunakan metode segitiga, ada yang lebih mudah menggunakan metode jajar genjang. Jadi kita harus bisa menguasai kedua materi ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa lanjut ya. Nah, yang berikutnya yang kedua perkalian skalar. Nah, perkalian skalar ini, jikakah suatu bilangan real A suatu vektor, maka perkalian skalar menghasilkan suatu vektor yang panjangnya K kali panjang A. Jadi kalau vektor A misalnya panjangnya segini, nah, bisa dilihat di gambar, ini adalah 3A. Kenapa? Karena awalnya cuma sepanjang ini vektornya. Nah, ini adalah vektor A. Ini vektor A. Kemudian, jika kita butuh 3A, berarti kita buat yang arahnya sama dan panjangnya 3 kali lipat. Nah, maka ini adalah vektor 3A. Sebenarnya panahnya nggak perlu kita buat 3 ya. Ini kan panahnya saya buatnya 3. Ini 1, ini 2, ini 3. Panahnya cukup 1 aja. Jadi pangkal sampai ujung cukup kita letakkan panahnya di ujung. Ini kenapa saya buatnya 3? Untuk menandakan saja bahwa panjangnya 3 kali lipat yang semula. Nah, materinya cukup sampai di sini. Kita lanjutkan materinya di pertemuan pekan depan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.